Shalom Ibu Bapa dan Saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 September 2021, diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan cukup banyak menguatkan dan memberikan nasihat kepada persekutuan antar jemaat, bagaimana hidup di dalam persekutuan warga jemaat. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat memahami bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di jemaat Efesus kala itu, yang sedang dirundung perselisihan antar jemaat dan pertikaian antar jemaat. Ada yang masih mencuri, dinasehati oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan agar ia bekerja dan bekerja. Efesus 4 ayat 28. Ada yang selalu menggunakan kata-kata kotor yang cukup merugikan orang lain, dan dinasehati juga oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan, dikatakan supaya menggunakan perkataan yang baik untuk membangun. Di Efesus 4 ayat 29. Dan ada juga yang hobinya bertikai, selalu mencari gara-gara dan memfitnah. Efesus 4 ayat 31. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang tumbuh di dalam jemaat tersebut, yang berujung kepada perselisihan, pertikaian, dan mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat atau tubuh Kristus. Lantas apa pesan firman Tuhan yang dibawakan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai persekutuan hidup orang percaya, sebagai persekutuan di mana orang-orang berkumpul, orang-orang yang mencari jalan Tuhan? Dikatakan hendaklah ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, bahkan kita diminta untuk saling mengampuni. Dalam hal ini pasti ada yang berpikiran cukup susah, Pak Pendeta, kalau kita melakukan itu. Bagaimana saya bisa ramah? Bagaimana saya bisa penuh kasih dan mengampuni, sementara dia sendiri tidak bersikap begitu kepada saya? Firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya kita melakukan ramah, kita penuh kasih, dan apalagi mengampuni bukan kita lakukan untuk orang lain, tetapi kita melakukannya tentu untuk Tuhan. Kita melakukan ramah, kita melakukan penuh kasih dan mesra, dan apalagi saling mengampuni untuk Tuhan. Jangan sikap seseorang menjadi penentu bagi kita sehingga kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, kita yang menentukan diri kita sendiri sebagai pelaku firman, sebab apa yang kita lakukan di dalam dan didasarkan oleh firman Tuhan adalah kita lakukan bagi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu merangkul hati kita, hati saudara, dan hati saya. Amin. Mari kita berdoa. Puji-pujian dan ucapan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa pada hari ini kami mendasarkan segala aktivitas kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu yang selalu melingkupi hati kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan bersama, kami saling memaafkan, sehingga kami bisa hidup di dalam-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.